Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat rahmatullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di suasana Senin ya yang penuh dengan eh, gejolak begitu ya. Jadi kalau hari Senin ini kita senantiasa spill ya berbagai persoalan-persoalan yang mudah-mudahan nanti bisa membangkitkan ya satu kesadaran kita bersama terkait dengan bagaimana kemudian kondisi yang hari ini ada. Dan insya Allah ya hari ini kita akan satu topik pembahasan ya yang saya kira ini sangat sangat urgent gitu ya untuk kemudian kita sampaikan begitu, di mana kemudian kita akan berikan judul ya dalam kesempatan pagi hari ini ya, itu adalah ada apa di balik ya arogansi ya Amerika ya yang menjadi backing ya, kita kita katakan ini sebagai backing daripada Zionis ya, Yahudi ya. Dan juga kemudian nanti kita akan bahas tentang medsos war ya, jadi perang media sosial gitu ya. Dan juga nah ini yang tidak kalah update itu adalah terkait dengan aroma busuk ya. Jadi kita bicara bukan aroma, kalau para syahid itu aromanya adalah harum begitu ya. Nah ini kita mencium aroma busuk dari kontrak Freeport ya sampai tahun 2061 ya. Jadi kita perhatikan bagaimana nanti beberapa persoalan yang penting ya. Jadi kita sudah sampaikan ini di awal agar ini menjadi warning ya untuk kita semua. Jadi kita mulai dari apa yang kemudian kita sudah bahas ya beberapa pekan terakhir ini, yaitu adalah bahwa apa yang kemudian kita sampaikan ini adalah bagian daripada perjuangan kita untuk membantu saudara-saudara kita ya yang ada di Palestina ya secara khusus gitu ya. Dan juga tentu kita dedikasikan seluruh kajian kita ini adalah dalam rangka untuk membangun kesadaran ya politik Islam begitu ya di berbagai kasus ya yang kemudian nanti ya ke depan juga insya Allah kita akan bahas ya para pemirsa ibu bapak sekalian di ruang di ruang Zoom itu biasanya bertanya ini hampir sebulan temanya sama semua ini gitu ya, tentang Palestina ya. Tentu pokok poinnya sama begitu ya, tetapi poin besarnya itu adalah terkait dengan berbagai aspek yang kita bahas agar kita nanti bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh ya. Jadi kalau saya sudah hitung ya semua kajian kita itu saya kira semua saling melengkapi begitu ya. Jadi baik dari para ustadz yang lain ya dari berbagai aspek, ada aspek yang terkait dengan masalah tafsirnya, kemudian masalah sejarahnya, masalah hadisnya begitu ya, dan juga persoalan fikihnya gitu ya. Nah jadi dari sini kita bisa melihat bahwa memang persoalan yang kita hadapi hari ini dengan topik utama Palestina ini memang harus kita lakukan gitu ya, karena ini adalah bagian daripada diri kita. Saya sudah sampaikan bahwa Palestina, Baitul Maqdis itu adalah kita begitu ya, sebagaimana politik itu adalah kita begitu ya. Nah oleh karena itu kita akan masuk pada judul ada apa di balik ya arogansi Amerika membackingi Zionis ya, kemudian medsos war, aroma busuk kontrak Freeport sampai tahun 2061. Kita mulai dulu dari fakta yang pertama. Seperti biasa saya akan update sampai hari ini gitu ya, untuk menunjukkan ya ini tentu sekali lagi seperti yang saya sudah sampaikan di banyak kesempatan, bukan hanya sekedar persoalan angka, yaitu apa terkait dengan ya jumlah korban begitu ya. Jadi saya perlu sampaikan nanti bagian daripada medsos ya, war itu adalah kalau angka yang diungkap oleh
saudara-saudara kita di Palestina misalnya, itu angkanya tambah terus. Tapi yang aneh itu, yang aneh itu adalah kemudian angka korban di Israel atau di Zionis itu tidak pernah naik. Ya kita masih ingat ya pertama-tama kita ungkapkan data itu kurang lebih sekitar waktu itu sekitar 1.200. Sampai sekarang kita tidak mendapatkan jumlahnya berapa. Sementara yang kemudian sudah ungkapkan ya oleh Hamas dalam hal ini itu angka per hari ini ya per tanggal 19 November kemarin hari Ahad itu jumlahnya adalah sudah mencapai 12.300. Coba kita perhatikan ini ya. Jadi 12.300 sekali lagi itu bukan hanya angka, tetapi ini adalah manusia. Itu yang harus kemudian kita perhatikan sebagai bagian daripada upaya kita untuk melakukan perhatian pada isu ini. Jadi di situ disebutkan ya dari Detik News itu disampaikan bahwa angka korban ya di pihak Palestina itu sudah mencapai 12.300 sejak perang itu dimulai tanggal 7 Oktober begitu ya. Nah, korban itu dari 12.300 itu terdiri dari 5.000 anak-anak. Coba bayangkan 5.000 anak-anak. Ya, kemudian juga 3.300-nya itu adalah wanita, perempuan. Begitu ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat kan petanya. Sementara kan yang luka-luka itu lebih dari 30.000. Begitu ya, dari 30.000 itu. Bahkan kemudian Kementerian Kesehatan ya sebelumnya mengatakan pihaknya tidak dapat lagi memberi jumlah angka kematian yang pasti gitu ya, karena ya pertempuran sengit yang menghambat pemulihan jenazah. Kita tahu kemarin pekan lalu saya sudah sampaikan ya anjing-anjing liar ya itu sampai kemudian ya istilahnya menggigit gitu ya, atau istilahnya makan jenazah-jenazah itu sampai sedemikian rupa kita bisa lihat ya seperti itu gitu. Sehingga dari sini kita pastikan bahwa jumlah 12.300 itu pasti lebih gitu ya. Jadi tidak hanya itu begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa inilah fakta yang perlu untuk kemudian kita berikan perhatian. Sementara angka di pihak Zionis Yahudi itu tidak bertambah-tambah gitu ya. Ya itu nanti bagian daripada propaganda mereka juga gitu. Nah, oleh karena itu kita masuk dulu kepada fakta yang pertama terkait dengan arogansi Amerika. Kita sudah ingatkan dari sejak awal ya pada tanggal 7 Oktober 2023 bahwa ketika Hamas melakukan ya serangan ya yang sangat masif ya sangat kemudian luar biasa begitu ya, itu Presiden Amerika Joe Biden pada saat itu sudah mengatakan dengan bulat ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ini yang saya katakan sebagai arogansi begitu ya, kuat dan tidak tergoyahkan. Coba bayangkan, kuat dan tidak tergoyahkan. Jadi ini yang saya ingin bukakan kepada mata kita semua bahwa Amerika itu sudah jelas-jelas posisinya gitu ya. Jadi kalau pemimpin dunia Islam itu tidak memiliki posisi yang jelas ya, dalam konteks jelas itu adalah konkret gitu ya bagaimana dukungan mereka, maka kemudian tentu ini akan jelas merupakan sesuatu yang menghinakan kita. Nah, pada satu sisi Amerika kemarin sudah melalui DPR-nya gitu kira-kira itu sudah merestui kucuran dana 226 triliun gitu ya ke Israel ya saat agresi ke Gaza itu membabi buta. Begitu ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat di situ angka ya 226 triliun itu ya itu sebenarnya masih pro kontra, tetapi ketika di voting ya lebih dari 200 itu kemudian mengalahkan anggota DPR yang jumlahnya 100 sekian begitu. Dan perhatikan di situ ada warna merah di tangan mereka itu yang begini itu ya. Itu sebenarnya adalah mereka yang tidak setuju kucuran dana dari 226 triliun itu. Tapi ya Amerika gitu ya, maksudnya ya tetap aja arogan mereka gitu loh. Jadi dari sini maka kemudian ketika kemarin ini yang saya akan spill lebih khusus ya, apakah kemudian arogansi itu bisa kemudian diminimalisir gitu kira-kira, atau diperkecil misalnya begitu. Salah satunya adalah
dari pertemuan antara dua orang ini gitu ya, yang kelihatannya kan wajahnya sama-sama senang gitu ya Kang Ayi. Jadi kita kita bisa melihat itu pasti pasti ada sesuatu kan, kenapa dua-duanya senang gitu kan, wajahnya tidak tegang begitu kan, kira-kira kalau kita lihat dari aspek itu. Nah, ada 6 poin ternyata ya dari pertemuan Presiden Jokowi kemarin ya dengan Biden itu di Gedung Putih ya. Ini tanggalnya kemarin tanggal 13 ya, 13 November, sekarang tanggal 20 ya, 20 November. Nah, maksud saya ingin mengatakan di tengah-tengah arogansi sikap yang begitu luar biasa itu, apa sih yang akan kemudian sebenarnya Indonesia lakukan begitu kan, sehingga kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah memang itu akan mengurangi tadi arogansi tadi. Ya, karena katanya salah satu misinya itu adalah membujuk Amerika gitu ya, agar tidak arogan maksudnya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah berhasil tidak? Ternyata nih ya, ternyata kunjungan ke Amerika itu ya pada tanggal 13 November itu ya, itu diklaim adalah satu-satunya negara yang diundang Amerika. Jadi ya memang diundang Amerika itu kayaknya membanggakan banget gitu. Gitu ya. Jadi ada 6 poin di situ ya, dikatakan. Satu ya, dari Menlu Bu Retno itu mengatakan ya, satu itu adalah bahwa katanya hasilnya itu adalah Indonesia dan Amerika itu sepakat meningkatkan status hubungan bilateral ya, dari strategic partnership menjadi comprehensive strategic partnership. Gitu ya. Jadi dari bilateral gitu ya menjadi komprehensif gitu ya. Sebagian kemarin ketika ini rilis berita ini, itu ada yang mengatakan itu berarti semakin komprehensif imperialism gitu, gitu ya. Jadi semakin semakin komprehensif itu bukan kerjasamanya sebenarnya. Nanti kita lihat dalam kasus Freeport tadi itu, tetapi sebenarnya yang terjadi itu adalah betapa bahwa kemudian kita ini ada masuk dalam perangkap Amerika ya, yang dengan bahasa komprehensif. Dan jangan lupa ketika dulu Presiden Obama ya ke sini ya, sebelum Biden itu juga sudah diungkap tentang persoalan ini gitu ya, tentang persoalan strategic partnership ini begitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Katanya ya, secara prinsip disepakati pentingnya penguatan kerjasama mineral kritis. Untuk itu akan dibentuk rencana kerja atau work plan ya menuju pembentukan Critical Mineral Agreement ya, CMA tadi itu ya, dan kemudian jika CMA ini sudah dimiliki, Indonesia akan menjadi pemasok kebutuhan baterai ya EV ya di Amerika secara berkesinambungan gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau bahasa gampangnya itu dagang gitu, terkait nanti dengan materi baterai itu berarti nanti terkait dengan nikel ya. Jadi kita akan nanti bisa lihat dalam konteks ini. Kemudian yang ketiga apa? Ketiga kata Bu Retno itu adalah bahwa kedua pemimpin sepakat pentingnya segera diimplementasikan apa yang disebut dengan GATP ya, Just Energy ya, Transition Partnership. Jadi bagaimana kemudian kerjasama dalam konteks transisi membentuk energi yang kemudian dia katakan sebagai sesuatu yang sangat penting begitu ya dalam konteks kelistrikan gitu. Ini sebenarnya banyak yang bisa kita bahas sebenarnya dari sisi ini. Kemudian yang berikutnya itu ya, itu adalah terkait dengan bagaimana kemudian penguatan terkait dengan masalah inovasi begitu ya. Kemudian yang ke 5 itu adalah berkaitan dengan peningkatan perdagangan gitu ya, dan yang keenam itu adalah terkait dengan komitmen Amerika ya terkait dengan dukungan aplikasi Indonesia ya, maksudnya keinginan Indonesia untuk menjadi anggota OECD ya, yang ada di sini salah satu bentuk kerjasama ekonomi ya yang ada di situ. Nah, pertanyaannya di mana kemudian persoalan Gaza itu ditempatkan gitu ya. Nah, selain itu kata Bu Retno ini ya, jadi 6 itu yang fokusnya ya, tentu itu terkait dengan kepentingan nasionalistik daripada Indonesia sendiri begitu ya. Nah, kemudian katanya ya Presiden juga menyampaikan terkait dengan masalah isu kawasan dan internasional gitu ya. Katanya Presiden menyampaikan posisi tegas Indonesia. Wah, gitu ya, dan meminta agar Amerika dapat menggunakan pengaruhnya kepada Israel untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Jadi apa yang diinginkan di situ? Gencatan senjata oleh Presiden dinyatakan sangat penting untuk segera dilakukan, dan bantuan kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan dapat dilakukan, serta proses perdamaian. Ini kata kunci pentingnya. Kata dasarnya yang kemarin sudah kita bahas itu adalah proses perdamaian menuju two-state solution.
Coba perhatikan di situ berdasarkan parameter internasional yang disepakati dapat segera dimulai kembali. Jadi Indonesia tetap fokusnya itu adalah two state solution yang sudah pekan lalu kita bahas ya, baik dari sisi fakta maupun juga keinginan dari kedua belah pihak. Dan kemudian di situ dikatakan bahwa ya mereka tadi apa namanya menginginkan gitu ya, maksudnya negara-negara oki itu ya agar segera dari Zionis ini mengakhiri kekejamannya di Gaza. Nah, itu sekedar tadi bocoran gitu ya. Dan pertanyaannya, apakah itu akan bisa meredakan gitu ya tadi arogansi Amerika, nanti kita lihat. Nah, kita pindah dulu apa namanya di isu berikutnya, yaitu adalah yang kedua terkait dengan perang medsos ya, medsos war ya, yang ada di sini. Ada satu penting hal ya terkait dengan Palestina yang terus kita akan update, yaitu apa? Berita terbaru ya menunjukkan update per tanggal 13, Zionis akui kalah ya dalam perang medsos gitu. Tetapi dia ya namanya orang kalah ya, menuduh pendukung Palestina itu dibayar. Gitu ya. Jadi ini yang apa namanya menjadi berita yang paling menghebohkan begitu ya. Jadi dari apa namanya satu berita tadi dikatakan bahwa dari sebuah analisis wacana online di media sosial yang dilakukan oleh perusahaan apa namanya Zionis tadi itu bernama Humans ya, itu mengungkapkan hanya 7,39 miliar unggahan dengan tagar pro ya kepada Zionis tadi itu di Instagram dan juga di TikTok ya pada bulan lalu. Jadi 1 bulan lalu ini kan sudah masuk kepada bulan kedua ya, hari ke-36 lebih ya kira-kira yang ada di situ. Tetapi pada saat yang sama ada 109,61 miliar unggahan dengan tagar pro Palestina. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat ini tagar daripada sahabat-sahabat sekalian selama ini itu ada pengaruhnya, gitu ya, yang kemudian dipublikasikan di dua apa namanya platform tersebut, baik Instagram maupun TikTok, ya. Jadi lebih tinggi, hampir 15 kali lipat. Ya, ini kata Humans tadi itu ya yang ada di situ. Jadi sulit untuk tidak melihat ada uang di balik ini. Kata CEO-nya tadi itu ya, Liav Rifaelsen ya yang ada di situ. Ya biasalah orang kalah kan nuduh begitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi segmen dari narasi di TikTok maupun Instagram tadi, nah Human itu memfokuskan upaya dan yang dianggap paling populer di kalangan anak muda, ya perusahaan tersebut memetakan tagar yang paling umum ya yang digunakan dalam konteks serangan dan pembantaian penjajah yang sedang berlangsung. Jadi mereka mengidentifikasi caranya itu misalnya ada Pray for Israel ya, Hamai ISIS ya, Hamaisis ya yang ada di situ, bring them back gitu ya. Kemudian yang tagar pro Palestina itu Free Palestine, Israel crimes ya, Gaza under attack dan seterusnya gitu. Nah, jadi dari apa namanya analisis itu ditemukan sekali lagi ya ada 117 miliar unggahan gitu ya di TikTok ya dan di Instagram tadi itu 1 bulan ya yang lalu tadi itu, dan apa namanya kemudian diidentifikasi. Nah, distribusinya ternyata benar-benar tidak memihak kepada Zionis Israel. Nah, ini penting untuk disampaikan. Jadi sekali lagi apa tangan-tangan daripada sahabat-sahabat sekalian yang dituduh dibayar, nah, nggak apa-apa, dibayarnya sama Allah, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Wah, lu kita nggak dibayar kok, nggak usah, bilang aja dibayar sama Allah. karena ngadepin orang-orang apa namanya yang panik itu ya seperti itu begitu kan. Nah, itu hanya 6,3% ya ininya apa prosentasenya tadi ya yang pro kepada mereka pada Zionis dan 93,7% itu menggunakan tagar pro Palestina. Artinya bahwa ini sesuatu yang penting untuk kita ungkapkan bahwa memang perang itu terjadi. Saya sudah katakan pada tanggal setelah tanggal 7 Oktober itu salah satu kemudian daripada perang itu adalah perang narasi gitu ya. Kita ingatkan waktu itu Kompas menggunakan apa? Menggunakan istilah teroris kan. Sementara kemudian BBC itu kemudian di apa namanya dituduh untuk apa namanya keberpihakan dalam konteks maaf, dalam konteks apa namanya tagarnya itu tidak menggunakan kata teroris ya untuk Hamas itu, tetapi menggunakan kata istilah pejuang ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang kemudian terjadi di dunia maya itu memang terjadi
gitu ya, yang perang namanya perang media itu benar-benar terjadi dan itu harus kita menangkan ya, selain perang fisik yang sampai hari ini masih masih kemudian apa namanya berlangsung gitu. Nah, kita lihat data berikutnya di situ, kata-kata masih kata si humans tadi itu ya. Ini nama perusahaannya bagus sebenarnya, humans gitu ya, tapi mereka itu sebenarnya unhuman gitu ya. Nah, mereka itu kemudian apa namanya berusaha ya untuk kemudian melakukan apa istilahnya itu upaya. Jadi walaupun kemudian mereka itu sudah mengerahkan seluruh buzzer-buzzer gitu, tapi ternyata hasilnya ya tidak sesuai gitu ya. Jadi dari sini ini adalah satu hal yang harus kemudian kita ungkapkan sebagai bentuk daripada apa namanya rasa syukur gitu. Syukur dalam arti bahwa usaha kita itu juga ada hasilnya ternyata. Jadi jangan main-main dengan tangan gitu ya. Jadi dari sini gitu ya. Nah, kemudian kita juga lihat apa namanya salah satu faktor ya yang kemudian tadi apa disebut tadi itu dalam konteks advokasi tadi itu, jadi viralitas dan populisme itu adalah merupakan aspek penting dari aktivitas influencer, terutama yang ada di Instagram dan TikTok yang berusaha memperluas basis pengikut mereka dan menghasilkan lebih banyak keterlibatan. Nah, saya perlu berikan catatan ya khusus bahwa jangan lupa bahwa media-media seperti apa namanya Instagram gitu ya, kemudian juga TikTok itu juga mereka punya keberpihakan. Tidak sedikit di antara para influencer itu yang kemudian mengalami suspend gitu ya. Jadi banyak ya, ngomong-ngomong termasuk ngaji subuh guys. Gitu ya, itu juga sama. Itu artinya apa? Ini semakin harus membuat kita yakin bahwa mereka itu berpihak gitu ya. Jadi ibaratnya beginilah, kita ini kan menggunakan lapak orang lain gitu ya. Jadi YouTube gitu ya, ya itu satu grup gitu ya, dengan kemudian apa namanya Google gitu ya, kemudian Instagram itu satu grup itu ya dengan Facebook gitu ya, ya juga yang kita kenal sekarang ini termasuk juga dengan WA yang kita sebut dengan Meta hari ini itu ya, yang ada di situ. Nah, TikTok itu entitas sendiri tapi dia juga kemudian tadi memiliki keberpihakan dalam konteks ini tadi ke Zionis tadi itu gitu ya. Jadi artinya apa? Apa sahabat-sahabat rahmatullah Bapak Ibu sekali itu sebenarnya terlibat perang gitu ya, perang dalam apa namanya konteks ini gitu ya, sehingga dari sini kita bisa melihat di dunia kata si humans tadi itu di mana Muslim itu terdiri dari 25% populasi dan juga kemudian apa namanya Yahudi itu hanya sekitar 0,2, maka viralitas itu bisa kemudian disebutkan. Nah, saya akan ungkapkan ini nanti, saya akan ungkapkan tidak di apa namanya di apa PowerPoint ya, tapi saya akan bacakan saja. Ini ada hasil yang menarik ya yang dilakukan dari apa namanya dari satu sumber ya. Nanti saya akan sampaikan ini di apa namanya PowerPoint kalau nanti sahabat-sahabat ini apa namanya membutuhkan begitu ya. Itu ada satu apa namanya akun ya di YouTube ya, judulnya itu Why Gen Z ya itu Back Palestine gitu ya. Nah, hasilnya itu menarik. Saya sebutkan aja secara cepat untuk memberikan gambaran gitu. Yang pertama itu adalah bahwa kelompok umur 18 sampai 24 tahun ya di Amerika itu lebih pro pada Hamas. Gitu. Jadi menarik ini untuk kita ungkapkan data itu. Jadi kelompok umur 18 sampai 24 itu berarti bukan milenial. Ya, milenial itu sebenarnya sudah 30-an. Ini berarti Gen Z ya, ya yang ada di situ. Kemudian yang kedua kelompok umur 18 sampai 24 tahun itu cenderung tidak mendukung ya Israel gitu kan. Baik itu karena stand with Hamas atau memang tidak mau terlibat. Itu juga ada datanya ya yang ada di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah fenomena yang muda yang pro Palestina itu merata di Amerika maupun juga di Inggris. Gitu ya. Nah, di Inggris ya kelompok umur 18 sampai 24 tahun itu 4 kali lebih banyak atau 4 kali lipat lebih pro Palestina daripada pro Inggris. Nah, ini yang saya bilang dulu mbah-mbah mereka gitu ya. Mbah-mbah mereka itulah yang kemudian membidani tadi Zionis. Di Amerika juga sama sekarang yang membesarkan, tapi anak-anak mudanya ya itu 18 sampai 24 tahun tadi itu 4 kali lipat lebih pro pada Palestina.
Nah, ini satu hal yang nanti datanya insya Allah saya akan bagikan ya yang ada di situ. Kemudian yang keempat ya sosmed itu cenderung ya itu pro Palestina, makanya kemudian Facebook. Ah ini sama sama tadi itu. Kalau tadi itu Instagram dan TikTok, ya, Facebook dengan Instagram bekerja kuat untuk mendelete konten-konten yang pro Palestina ya mulai dari mensuspend sampai kemudian memban ya yang ada di situ. Kemudian yang kelima di Inggris ya sosmed yang anak-anak muda 18 sampai 24 tahun itu isinya 6 kali lipat lebih pro ya 6 kali lebih banyak gitu ya pro Palestina. Nah, ini penting untuk kemudian kita syukuri data-data ini. Nah, kemudian di TikTok misalnya konten pro Palestina 10 kali lipat ya lebih banyak daripada pro Israel gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, salah satu penyebab naiknya pendukung Palestina itu adalah karena populasi. Ya, jadi ini saya kira satu perkembangan yang nanti bisa kita analis dari sisi demografinya gitu ya. White Western ya dia sebut gitu ya. Jadi orang-orang barat yang kulit putih itu cenderung pro Israel. Nah, sementara kalau non white gitu ya, jadi itu lebih pro pada Palestina. Jadi di kelompok 18 sampai 24 tahun itu yang white and non white itu jumlahnya sudah hampir seimbang. Begitu. Jadi ini saya kira kabar bagus. Jadi barat itu tidak hanya didominasi putih gitu ya. Sementara kita ini dianggapnya non white gitu. Ya memang jelas ya karena bukan white itu berarti non white kan berarti ya kita ini coklat gitu ya. Makanya jangan sampai ada yang jadi Yahudi coklat kata ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan itu simpati kepada Timur Tengah ya dalam hal ini ke Gaza gitu di luar urusan Palestina. Ya itu ternyata white western itu cenderung pro kepada Israel sementara non white itu lebih pro kepada Palestina. Dan yang terakhir dalam konflik Palestina Israel ini kulit putih itu lebih pro kepada Zionis tadi itu sementara kulit berwarna lebih pro kepada Palestina. Nah, saya ingin katakan nanti saya share ya data itu lebih detail lagi untuk mengatakan bahwa gitu ya apa yang direkomendasikan oleh human itu gitu itu juga penting untuk kemudian nanti kita cermati sebagai bagian dari tadi medsos war tadi itu gitu ya. Jadi dari sini saya ingin katakan jangan meremehkan share berita atau apapun yang mendukung perjuangan bangsa Palestina ya atau menunjukkan kejahatan Zionis. Begitu ya. Jadi di situ dia human itu juga merekomendasikan kalau ini barusan itu adalah rekomendasi saya gitu ya. Nah, kalau rekomendasi dia, saya telah berbicara dengan para pejabat pemerintahan Zionis menjelaskan bahwa mereka harus berpikir di luar kebiasaan. Ada anggapan yang aneh bahwa semua pekerjaan ini bisa diserahkan pada sukarelawan, tetapi bagi kita untuk berhasil mengubah sesuatu di dunia hal itu tidak mungkin. Kita harus melakukan secara efektif ya mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dan memperlakukannya sebagai bagian integral dari perjuangan. Gitu itu gayanya kira-kira begitulah gitu. Nah, pertanyaannya bentuknya apa? Ya itu yang kemudian dulu sudah pernah saya singgung. Ya, mereka Zionis itu menyebut membayar buzzer ya seluruh dunia. Jadi mereka bayar saja itu tetap kalah. Coba bayangkan. Itu termasuk Indonesia untuk menyalahkan Palestina tadi itu. Jadi udah jelas kok kerjaannya itu rusak jahat gitu mereka dikasihkan. Jadi mereka katakan belak-belakan telah memperkerjakan influencer untuk membantu Zionis tadi itu dari hujatan masyarakat internasional. Tugasnya apa? Memposting, mengomentari gitu serangan daripada Zionis tadi itu sebagai serangan untuk memberantas teroris. Tuh, coba bayangkan di situ. Buzzer itu ya yang dibayar itu ditugaskan menggiring opini publik untuk memojokkan Palestina sebagai korban ya dari penjajahan Zionis tadi itu. Nah, kata Kementerian Luar Negeri mereka merekrut influencer terkemuka untuk kepentingan advokasi Zionis tadi itu di dunia. Makanya si Eli Cohen ya Menteri Luar Negeri mereka itu mengatakan ya pada X ya pada Twitter maksudnya. Jadi dia berterima kasih pada orang-orang yang setuju untuk bergabung secara sukarela dan membantu tindakan Kementerian Luar Negeri tadi itu. Ya, nah dalam konteks ini ya, kita harus ingatkan ya bahwa kemudian faktanya ya keberadaan buzzer ya kalau mereka nyebutnya buzzer Israel gitu ya. Kalau saya menyebutnya tadi Yahudi coklat tadi itu dibongkar ya oleh salah seorang tokoh ya ini katanya Ulil Absor ya kemudian mengucapkan banyak simpatisan Zionis ya akibat propaganda besar-besaran yang dilancarkan oleh buzzer. Nah, dia juga mengatakan suara kita di medsos amat penting melawan propaganda tadi itu dan simpatisannya
Ya, sama pentingnya dengan perjuangan di lapangan. Ya, tapi kita juga harus ingatkan ya, kita titip pesan kepada Ulil agar kemudian mengingatkan Ketua Umum PBNU gitu ya, jangan sampai kemudian ya tetap melanjutkan keberpihakannya kepada kemudian entitas Zionis ini begitu. Nah, ini berita faktanya yang terbaru, influencer itu membongkar tawaran 77 juta ya dari organisasi Zionis buat menjadi buzzer. Tapi ujungnya ditolak ya. Jadi kalau Anda mau cuan, nah gitu kan 77 juta di situ. Dia mengatakan ya itu faktanya ya diunggah oleh influencer ya, dia namanya @your favorite guy ya, itu dia katakan ya dirinya mendapat pesan yang diduga dari organisasi Zionis untuk menjadi buzzer, dan dia mendapatkan tawaran untuk membela mereka ya dengan influencer ini pengikutnya, followernya itu sudah 2,9 juta, itu dia akan disponsori ya, dan tidak tanggung-tanggung, yang diterima itu menawarkan $5.000 yaitu setara dengan 77 sekian juta untuk melakukan siaran langsung dan dukungan kepada Zionis tadi itu gitu. Nah, makanya kemudian dia mengatakan suara kamu sangat berpengaruh dan kami percaya penting untuk tidak menyebarkan kebohongan dari teroris. Kami menunggu untuk bekerja sama dan untuk mempromosikan kebenaran di dunia itu. Itu pesan dari mereka gitu ya, $5.000. Nah, influencer tadi ya your favorite guy tadi itu kemudian menolak. Nah, itu menunjukkan bahwa memang itu benar-benar ada gitu ya. Nah, di penelitian tahun 2019 itu sudah jelas bahwa dari penelitian Oxford mengungkapkan dana buzzer di Israel waktu itu saja 2019 itu sudah 1 triliun. Anda bayangkan itu 1 triliun itu kan jumlah yang tidak main-main gitu ya, dalam kaitannya dengan upaya mereka untuk melakukan upaya merekayasa ini tadi opini tadi itu gitu ya, sehingga dari sini kita bisa melihat pengalaman 2019 saja itu sudah 1 triliun. Kita tidak bisa membayangkan sekarang ini mereka berapa begitu. Nah, kita ada fakta ketiga begitu ya tentang kontrak Freeport ya sampai 2061. Nah, kita lihat ini fakta beritanya ya, pertanggal Selasa kemarin 14 November ya, kontrak Freeport berakhir 2041, tapi Jokowi sudah membuka opsi perpanjangan 20 tahun. 20 tahun, men. Gitu ya. Apa beritanya? Kita lihat di situ ya. Jadi di sela-sela kunjungan kemarin di Amerika itu tanggal 13 itu, Selasanya 14 itu, Freeport disebut-sebut bakal mendapatkan perpanjangan kontrak sampai 20 tahun setelah 2041. Jadi saya ingin sampaikan sahabat-sahabat rahimahullah, kontrak dengan Freeport itu berakhir sebenarnya 2041. 2041 itu kan masih jauh gitu ya. Gitu ya. Ini belum apa-apa ya, itu sudah disinggung 20 tahun yang akan datang. Coba bayangkan. Nah, Presiden tampaknya menyetujui usulan ini. Persyaratan tambahannya adalah tambahan 10%. Harus diketahui sekarang ini konon katanya saham yang ada di kita di Freeport itu 51%. Nah, mintanya berarti nanti 10% berarti itu tambahan 61%. Itu baru nanti dikasih 20 tahun gitu ya. Jadi dalam konteks ini. Tapi perhatikan ini, coba Jokowi menargetkan pembahasan soal perpanjangan kontrak dan penambahan saham 10% tadi dapat diselesaikan pada akhir November tahun 2023. Selesai di akhir bulan ini. Ini sebentar lagi sudah berakhir kan? Bulan ini kan kita sudah tanggal 20 gitu ya. Jadi kita bayangkan bagaimana gerak cepat, gercep ya yang kemudian dilakukan tadi. Bulan November ya. Jadi ini kira-kira kalau kita lihat dari tanggal 14 tadi itu berarti setengah bulan, berarti sekitar 2 pekan itu dia diinikan. Pertanyaannya, ada apa sih kok buru-buru? Gitu kan? Kok buru-buru nggak sabaran begitu kan yang ada di situ. Gitu ya. Nah, satu hal yang kemudian sudah dirilis itu adalah bahwa Freeport Indonesia kabarnya di tahun ini sudah mengajukan perpanjangan izin tambang setelah kontraknya kelar tahun 2041. Kata Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa pihaknya sedang menyiapkan aturan untuk masalah itu, untuk apa? Memperpanjangnya tadi itu katanya gitu ya. Ya, agar kemudian nanti ya bisa kemudian menyediakan istilahnya bahan baku tadi itu. Kenapa? Karena perpanjangan itu ya diatur dalam undang-undang katanya.
sepanjang sumber mineralnya masih ada dan fasilitas smelternya sudah terintegrasi begitu ya. Jadi dari sini kita ingin tegaskan ya 20 tahun ini bukan hanya sekedar isu. Karena apa? Mereka sudah kemudian serius sampai akhir bulan ini tuh mendetilkan tentang masalah itu dengan dua syarat tadi. Jadi syaratnya tadi membangun fasilitas ya pengolahan dan pemurnian alias smelter tadi baru ya di Papua. Sampai hari ini kita juga tidak melihat bagaimana kemudian bertanya. Syarat kedua itu adalah minta tambah 10% ya ke pemerintah melalui induk holding ya daripada BUMN tambang, Main ID di situ. Tadi saya sudah katakan kita hari ini katanya sudah punya 50%, tapi jangan lupa 50% itu waktu kita beli tambahannya itu ngutang dan sampai hari ini itu juga masih belum selesai persoalannya. Nah, minta lagi 10%. Kita berarti akan mendapatkan tambahan 10% dari 61%. Gitu ya. Nah, setelah itu penambahan itu baru bisa dilakukan usai 2041 setelah izin operasi itu diperpanjang. Nah, itu kira-kira faktanya seperti itu. Mari kita analisis secara mikro gitu ya. Yang pertama terkait dengan tadi posisi Amerika. Ya, jelas kalau Amerika itu membackingi itu sesuatu yang niscaya. Kenapa? Karena ya kalau tidak membacking ya bukan Amerika lah. Gitu. Wong Amerika itu adalah memiliki posisi global sebagai adidaya. Itu poin, itu fakta. Nah, tetapi jangan lupa kepentingan Amerika itu adalah penjajahan global. Neo-imperialisme baik di Timur Tengah dan di dunia. Saya sudah pernah sampaikan pada pekan yang sebelumnya bahwa untuk kemudian ya mendestabilisasi Timur Tengah itu ditanamkanlah kemudian Zionis tadi itu. Ya, tahun 48 tadi itu. Maka kalau kemudian mereka hari ini bisa terus melakukan intervensi gitu ya, maka kemudian kita bisa melihat di situ ya singkat ceritanya kira-kira ya tadi Zionis itu diperkuat, negara-negara Arab ya ada Mesir, ada Yordania, ada Arab Saudi, begitu termasuk juga nanti Turki ya walaupun dia tidak masuk ke Timur Tengahnya secara langsung, itu akan senantiasa tergantung dengan Amerika dari sisi keamanan tadi itu. Ya, maka dari sini kita bisa melihat ya kalau dia membackingi Zionis Yahudi ya itu sudah pasti karena posisinya sebagai pemain global ya bahkan sebagai adidaya tadi itu dan juga kepentingan dia dalam penjajahan global. Kemudian yang kedua apa yang terkait dengan medsos war tadi itu gitu ya. Jadi perang di Gaza itu sekali lagi kita ingatkan perang total war, perang fisik ya yang ada di lapangan dan perang dunia maya. Nah, kemudian yang kedua, perang narasi di dunia maya juga harus dimenangkan. Ini pentingnya untuk kemudian umat Islam ini sadar untuk bermedsos agar kemudian nanti dengan itu kita akan menjadi semakin paham bahwa apa yang kemudian terjadi ini adalah ya kita bisa terlibat di situ. Gitu ya. Kalau kita belum bisa melakukan jihad langsung di sana, maka upayakan kemudian kita ini mensupport ya dalam konteks jihad besar tadi itu gitu. Ya langsung tadi itu dengan melakukan support terhadap tadi perang narasi di dunia maya dan ternyata hasilnya ada itu yang harus kemudian difahami begitu ya walaupun ya sekali lagi walaupun jangan kemudian kita bergembira dulu sehingga lupa soal wah ini udah menang gitu belum ya faktanya perang benerannya belum selesai kok ya yang ada di situ perang nyatanya itu adalah kalau Zionis Israel Yahudi itu sampai bisa dikalahkan maksimalnya tentu saja harus kemudian diusir. Nah itu berarti perang ini masih akan berjalan lama. Ya makanya kemudian saya ingin katakan bahwa ada satu apa yang disebut dengan strategi menipu gitu ya dari Yahudi atau dari Zionis tadi itu ya yang terkait dengan menutupi kejahatannya namanya itu hasbara ini untuk merincikan apa yang tadi sudah saya sampaikan jadi bahwa di mereka hasbara itu adalah disebut sebagai mesin propaganda. Apa itu hasbara? Ya dalam bahasa Ibrani itu berarti penjelasan, yaitu teknik diplomasi publik yang mengkaitkan perang informasi dengan tujuan strategis dari negara Zionis tadi. Jadi diplomasi publik itu dipahami sebagai prioritas kebijakan luar negeri. Itu confirm kan tadi dengan adanya buzzer-buzzer yang didanai tadi itu ya dan itu dikembangkan di panggung dunia ya dalam konteks mengingat tantangan citra yang harus dihadapi dari Zionis tadi sejak didirikan tahun 48.
Jadi konsepnya itu sekali lagi itu ada istilah hasbara tadi itu. Nah, maka konsep-konsep agitasi dan propaganda dan sensor sebelumnya ya hasbara itu tidak berusaha menyumbat pasokan informasi yang kontradiktif kepada para pemirsa. Sebaliknya, hasbara berusaha ya dengan sukarela menerima pasar opini yang terbuka. Jadi poin utamanya itu adalah bahwa ya dia kemudian melakukan berbagai hal ya tadi termasuk tadi apa namanya menargetkan para diplomat, politisi, publik dan melalui media massa, dan ini juga dilakukan melalui berbagai lembaga dan instansi pemerintah serta di pusat-pusat penelitian, universitas, LSM dan perusahaan lobi gitu ya. Bahkan kemudian tadi Zionis itu menawarkan beasiswa hasbara, beasiswa ya dan hibah untuk mendorong advokasi pro kepada Zionis. Sementara sejumlah individu dan dari jurnalis hingga blogger bekerja untuk membentuk citra positif. Nah, itu termasuk tadi yang buzzer-buzzer itu. Jadi secara konseptual ini itu confirm dengan ini, dan itu sudah dilakukan ya sejak tahun 1948. Begitu ya. Jadi dalam konteks ini kita harus memahami bahwa ke depan kaum muslimin ketika kemudian nanti mereka memiliki ya apa namanya satu kekuatan yang sifatnya itu komprehensif, dalam hal ini adalah negara khilafah nanti itu, maka itu adalah merupakan hal yang tidak akan bisa juga kemudian dihindari ya untuk kemudian juga menghadapi tadi serangan-serangan yang dilakukan oleh tadi para penjajah tadi itu gitu ya. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang disebut dengan hasbara tadi itu dia bahkan lebih jauh ya, bukan hanya sekedar persoalan tadi ya melakukan tadi memanfaatkan saluran-saluran komunikasi tadi, tapi dia juga mengeksploitasi fungsi daripada browser, algoritma mesin pencari dan mekanisme otomatis lain yang mengendalikan konten. Di dalam prosesnya mereka merancang sebuah narasi tentang dirinya sebagai korban yang tidak berdosa, gitu ya. Padahal dosanya bertumpuk, gitu ya, dari apa yang mereka sebut dengan terorisme Palestina tadi itu sesuai dengan hak kedaulatan untuk mempertahankan diri dari serangan eksistensial gitu. Jadi poinnya itu sebenarnya gitu ya, itu yang harus kemudian nanti diwaspadai. Nah, kemudian yang ketiga, ada apa di balik tadi kontrak ya yang diperpanjang sampai rencana. Saya ingin katakan bahwa kedatangan presiden di sana itu tidak ada pengaruh signifikan gitu ya dari diplomasi Indonesia untuk mengubah kepentingan Amerika. Justru yang terjadi itu adalah perpanjangan kontrak Freeport tadi itu yang mengindikasikan apa? Kepentingan busuk ya daripada segelintir etik. Ya, karena ini bukan untuk kepentingan rakyat sebenarnya, karena kita tahu bahwa apa yang terjadi ya dengan Freeport ini sudah banyak dikritisi sejak kemudian apa namanya periode yang sebelumnya tadi itu. Karena apa? Karena jangan sampai Freeport ini nanti sebenarnya hanya sekedar menjadi bancakan ya daripada para elit yang kemudian apa? Kalau itu kemudian ada jaminan ya untuk jangka panjang, maka tentu saja kita akan bisa kaitkan ini ya dengan kemudian kepentingan-kepentingan jangka pendek hari ini, yaitu apa? Terkait dengan pemilu 2024. Gitu ya. Jadi kalau ada kepastian, apalagi November ini dikebut, maka kita bisa kemudian membaca arahnya ya gitu ya, bahwa di situ pasti tidak mungkin gratisan. Begitu ya. Jadi itu poin-poin pentingnya saya kira yang saya ingin apa namanya sampaikan, agar kemudian kita sudah warning ya, sudah kita berikan peringatan dari sejak awal bahwa perpanjangan kontrak ini itu sebenarnya sudah mengeluarkan tadi itu apa namanya istilahnya aroma busuk tadi itu. Analisis makronya bagaimana? Kita harus tahu ya, dalam konteks isu yang pertama tadi itu Amerika itu sampai hari ini adalah apa namanya memiliki kekuatan global. Ya, kalau kita bayangkan saja ini dari sisi apa namanya, meskipun ini rentan sebenarnya, kalau dari segi global equity market share gitu ya, tahun 2023 Amerika itu paling besar kalau kita bicara terkait dengan kekuatan mereka dari sisi tadi kekuatan di saham ya, dari bagaimana kemudian perdagangan saham di dunia, kita bisa lihat 42,5% itu di Amerika ya. Jadi Cina saja yang kemudian dianggap besar itu hanya sekitar 10% saja. Sementara Uni Eropa itu kira-kira 11,1%. Ya, lainnya Jepang, Hong Kong, gitu ya, Kanada, ya itu angkanya kecil-kecil ya, termasuk di Inggris ya yang ada di situ. Artinya begini, bahwa memang mereka memiliki kekuatan dari sisi ekonomi, meskipun ekonominya rentan, gitu ya, karena terkait dengan masalah
saham ini itu akan sangat mudah terkait dengan tadi isu-isu yang bisa mengguncang mereka begitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang kita perlu ingatkan lagi bahwa kerentanan Amerika itu walaupun mereka punya kekuatan militer dan segala macam, itu public trust-nya ya kepada pemerintah ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research ya, satu lembaga riset independen di Amerika, dari sejak tahun 1958 sampai 2023 itu mengalami penurunan gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini di awal ya tahun 58 ini kemudian turun sedikit naik ya sampai kemudian berbagai dinamika di sini dan terakhir ini di sini. Jadi posisinya ya. Jadi kalau kemudian kita lihat dari kurang lebih tahun 1958 ke 2023 itu kan kalau 60 berarti sudah sekitar tadi 60 tahun gitu. Nah, ini artinya apa? Bahwa sebenarnya Amerika itu di internal dalam negeri sendiri itu juga mengalami kerentanan. Makanya jangan heran kalau kemudian di Amerika kemarin juga banyak ya demonstrasi atau aksi damai terkait dengan Palestina. Gitu ya. Jadi artinya apa? Di luar negeri dia akan dapat tantangan karena berarti Amerika kemudian benar-benar menabuh genderang perang karena tadi membacking gitu ya, membacking daripada Zionis tadi itu. Nah, di dalam negeri mereka juga sedang mengalami kondisi ini. Gitu ya. Apalagi mereka sekarang menjelang juga terkait nanti dengan pemilihan presiden nanti untuk tahap berikutnya yang ada di situ. Nah, makanya kemudian secara makro kita ingatkan lagi untuk umat Islam ya memastikan bahwa ya untuk menghadapi Amerika itu harus dihapuskan ikatan nasionalisme tadi gitu ya, karena kekuatan besar kita itu terhalangi dengan garis-garis imajiner yang kemudian dibangun oleh nasionalisme. Karena apa? Karena ya jangan sampai kemudian ya Amerika itu dibiarkan tetap ya menjadi adidaya global. Kenapa? Karena kalau dia yang menjadi adidaya global, maka sistem konstelasinya itu adalah pasti ya dengan dominasi kapitalisme demokrasi liberal. Itu satu paket gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau dia tetap jumawa ya itu urusan dia. Tapi kita tidak boleh kemudian membiarkan dia tetap menjadi adidaya global. Gitu ya. Karena apa? Kerusakan demi kerusakan termasuk di dalamnya backingan terhadap Zionis tadi kan jelas-jelas itu terjadi. Ya, nah secara makro pula kita juga harus lihat kekalahan medsos Zionis itu harus diikuti dengan kekalahan fisik ya mereka. Nah, ini pentingnya kita mendorong terus agar kemudian isu terkait dengan jihad dan khilafah itu terus kemudian menjadi tren, menjadi arus utama gitu ya. Dan yang ketiga, secara makro kita bisa melihat bahwa perpanjangan kontrak Freeport tadi itu adalah sebenarnya buah busuk daripada liberalisasi sumber daya alam gitu ya, karena pengaruh dari sistem kapitalistik tadi itu. Makanya kita ingatkan ya, kalau dalam konteks nasionalisme tadi itu, ya nasionalisme itu tidak akan bisa mengantarkan kepada kebangkitan yang hakiki, gitu ya. Sebagaimana ikatan yang lain, apakah itu terkait dengan patriotisme, watonia, ya nasionalisme sendiri, kaumiyah, atau hanya kemudian ikatan-ikatan kepentingan karena maslahiyah, atau kepentingan yang sifatnya spiritual, gitu ya, ansih tanpa kemudian adanya satu sistem ya dalam agama-agama yang lain, gitu ya, robitoh ruhiyah ya bilanizom. Nah, maka yang harus kita dorong itu adalah bahwa umat Islam ini kan sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ikatan yang harusnya dilakukan seorang muslim adalah ikatan akidah, karena kita bersaudara, kita dipersaudarakan oleh Allah itu karena akidah Islam. Gitu ya. Itulah terkait dengan robitoh ya mabda'iyah atau ikatan ideologis dengan Islam. Gitu ya, jangan menggunakan ikatan ideologis tapi kapitalisme atau sosialisme komunis itu juga parah begitu ya, sehingga dari situ ikatan ideologis inilah yang nanti akan membantu kita untuk melihat berbagai persoalan tadi sedikit, walaupun ini kita nggak bahas secara khusus. Sekarang sedang ada masalah terkait dengan para pengungsi yang ada yang berasal dari Rohingya. Jangan lupa saya ingatkan, itu saudara-saudara kita, bukan pengungsi sebenarnya. Ya, orang ngeluh semua, sama persis kan dengan Mesir itu ngeluh. Jangan sampai kemudian orang-orang Palestina itu jadi pengungsi di mereka, karena itu menjadi beban bagi mereka. Inilah karena ikatan nasionalisme, bukan karena kemudian ikatan ideologis.
Coba bayangkan kalau kemudian sahabat-sahabat apa yang hijrah, ya para muhajirin itu dianggap pengungsi. Coba bayangkan, gitu kan? Bukan dianggap sebagai saudara seiman. Mereka kemudian ketika dijadikan sebagai saudara seiman, ya karena itu adalah memang sama-sama akidah Islam, maka mereka lah yang kemudian akhirnya memperlakukan dengan baik. Gitu loh. Jadi ini kaitannya nanti insya Allah mungkin pekan depan nanti kita akan bahas yang terkait dengan dari saudara-saudara kita di Rohingya, nanti kita akan kaitkan itu, ya itulah akibat daripada tadi ikatan nasionalisme tadi itu. Kita merasa bahwa kita ini bangsa Indonesia, mereka bangsa Rohingya, bukan kita Muslim, mereka Muslim, sehingga diikatlah itu semuanya sebagai bagian daripada saudara kita untuk diperlakukan dengan ya dengan baik gitu, bukan diperlakukan sebagai pengungsi, apalagi diusir gitu ya. Makanya kemudian kita ingatkan tentang ya bahaya daripada tadi ikatan kaumiyah tadi itu. Laisa minna man da'a ila asobiyah wa laisa minna man qatala ala asobiyah wa laisa minna man mata ala asobiyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, orang yang mengajak pada asobiyah, termasuk di dalam isu telah kaumiyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asobiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena kemudian asobiyah tadi itu. Ini hati-hati diingatkan. Termasuk ya ganti para penguasa Ruwaibidah tadi itu yang kemudian mereka justru malah pro kepada tadi satu adalah kepada negara yang jelas-jelas justru melakukan backing tadi terhadap apa namanya Zionis gitu ya, dan pada saat yang sama malah justru kemudian membuat tadi apa namanya istilahnya kebijakan yang justru kebijakan itu malah pro kepada elit, kepada segelintir orang, kepada segelintir kapitalis tadi itu, bukan pada rakyat tadi itu. Sementara Ruwaibidah itu sudah jelas siapa mereka itu, ya Rasul, mereka itu adalah as-safiyah, ya yatakalamu fi amril ammah, ya. Jadi safi, ya al-safih itu adalah orang yang bodoh, yang kemudian yatakalam, yang berbicara tentang urusan orang banyak tadi itu. Maka solusi hakiki daripada masalah Palestina sekali lagi itu jangan lupa ya, jangan apa namanya terjebak pada hal-hal yang apa namanya cabang, tapi fokuskan kepada hal-hal yang pokok, yaitu apa? Menghilangkan penjajah tadi itu dengan apa? Jihad dan khilafah. Jihad karena itu adalah hal yang harus kemudian dihadapi, perang negara itu harus dihadapi dengan negara, khilafah itu karena jangan lupa Amerika lah yang membacking gitu ya. Ya tadi si penjajah tadi, karena dua-duanya the real teroris itu adalah Yahudi Zionis tadi, dan yang kedua itu adalah Amerika itu sendiri. Jadi jangan sampai maling teriak maling begitu ya yang ada di situ. Ya, bahwa sebagian di antara kita masih terus melakukan boikot, masih kemudian melakukan donasi itu untuk kepentingan para korban, ya itu teruslah dilakukan, silahkan. Tapi kita juga mendorong agar fokus terkait dengan menghilangkan penjahatnya tadi itu adalah dengan jihad dan khilafah. Ini yang kemarin sudah kita sampaikan 10 poin ya yang terkait dengan upaya kita untuk benar-benar tadi apa namanya melakukan upaya pembebasan tadi. Satu mulai dari tadi sekali lagi saya ulangi lagi untuk detailnya tadi itu, yaitu apa? Memutuskan semua perjanjian-perjanjian atau hal-hal yang terkait dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua juga tadi ya jangan sampai kemudian dilanjutkan berbagai tadi kolaborasi intelijen begitu ya terkait dengan berbagai akses ya dari jalan laut maupun juga jalan udara tadi itu. Kemudian yang ketiga itu mesti ini yang penting, stop all ya supplies to Zionist entity. Ini yang sudah kita ingatkan berkali-kali terkait dengan masalah oil, masalah minyak gitu ya. Kan kemarin di KTT juga tidak ada kan? Tidak di ini kan. Kemudian yang keempat itu adalah akhiri semua bentuk tadi apa namanya urusan dagang ya dan juga budaya. Kemudian yang kelima itu terkait dengan tadi segera kemudian memperkuat ya blokade tadi itu ya di apa namanya bagian Mediterania dan juga kemudian di Teluk begitu ya, agar kemudian apa tidak ada yang bisa kemudian mensupport Zionis tadi itu. Nah, ini kan kemudian masih di apa namanya masih dibantai, malah kemudian mereka tetap mengirim untuk mensupport.
gitu ya. Nah, yang keenam itu mesti membuka ya para tadi apa namanya tentara-tentara Muslim tadi itu wilayah tadi perbatasan yang ada di sana, mulai dari Mesir, kemudian tadi apa Yordania, begitu ya, kemudian juga yang lain yang terkait dengan itu, ya, yang ketujuh itu ya bekerja sama dengan Pakistan. Saya sudah ingatkan kemarin, Pakistan itu punya 100 lebih hulu ledak nuklir. Kalau mereka macam-macam itu harusnya diancam, itu satu aja untuk Tel Aviv gitu. Gitu itu akan selesai gitu ya. Yang kedelapan itu adalah ya bagaimana kemudian tadi melepaskan dari dolar, karena dolar tadi kaitannya dengan Amerika secara dominasi ya, kecenderungan sekarang dolar itu semakin ditinggalkan begitu. Kemudian yang kesembilan itu ya kita mesti harus kemudian membangun tadi kerjasama ya dalam bentuk tadi berbagai apa namanya istilahnya konsolidasi tadi itu untuk apa, menekan Amerika gitu ya, dari tadi backingannya tadi kepada Zionis tadi itu gitu ya. Dan yang ke-10 ya saya kira ini adalah stop untuk kemudian mengakui hukum internasional, karena pada hakikatnya itu adalah merupakan tadi dominasi dari pada Barat ya. Masa kemudian meminta PBB untuk mengadili Israel gitu. Itu kan aneh begitu kan ya. Jadi apa kesimpulannya Kang Ai ya, dari topik 3 kita ini, satu, ada apa di balik, gitu ya, kata kunci kita kan ada apa di balik gitu ya, arogansi Amerika ya, karena mereka tetap berambisi untuk jadi adidaya global gitu ya, dengan kapitalisme, demokrasi liberal ya. Dan kemudian yang kedua, apa yang kemudian kita bisa lihat dari kemenangan sementara ya di medsos tadi itu ya, itu menunjukkan bahwa Zionis itu bisa dikalahkan dan lebih dari itu bisa diusir. Nah, itu ini baru medsos, belum lagi fisik begitu. Maka kita akan dorong agar fisik itu bisa segera kemudian dilakukan. Dan yang ketiga, ada apa di balik perpanjangan tadi itu, buah busuk liberalisasi sumber daya alam karena penerapan sistem kapitalistik. Maka implikasi politiknya apa? Satu, harus ada penantang baru dan menggantikannya sebagai global player tadi dalam konstelasi internasional yang baru dengan sistem Islam. Itulah yang dipertontonkan, diperlihatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya Salahuddin Al-Ayyubi, maupun juga kemudian oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dan yang kedua, terus kita dukung perjuangan di medsos, sebagaimana dukung agar jihad dari tentara Muslim itu segera dapat dilakukan, ya dalam konteks mengusir penjajah Zionis dari Palestina. Ya, lebih dari itu tentu adalah dengan khilafah Islam. Dan yang ketiga, batalkan liberalisasi sumber daya alam ya dalam kontrak Freeport khususnya, dan terapkan sistem ekonomi Islam, di mana kemudian sumber daya alam itu dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara, didistribusikan kembali kepada masyarakat, bukan diserahkan kepada swasta, apalagi swasta asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.